Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, kita lanjutkan dari Ibu Siti Faridah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum dicambuk atau dirajam di dunia, apakah pelaku zina akan mendapatkan hukuman di akhirat walau sudah tobat? Sekarang kalau di Aceh ada hukum, di Aceh ada hukum cambuk, tapi hukum lempar batu sampai mati tak ada. Bagaimana kalau dia bukan orang yang tinggal di Aceh sehingga tidak kena hukuman itu di dunia? Apakah di akhirat dia dapat hukuman? Pertama, dia mesti ridho menerima hukum itu. Ya Allah, aku ridho dengan hukuman itu, tapi karena nggak ada perangkatnya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada hukum tidak bisa dilaksanakan kalau tak ada perangkatnya. Bagaimana mau melaksanakan hukum potong tangan, hukum cambuk kalau tak ada perangkatnya? Apa itu perangkatnya? Ulil amri yang melaksanakan syariat Islam. Maka terbantahkanlah pernyataan orang yang mengatakan agama Islam ini nggak ada ngurus negara. Kenapa zaman dulu itu bisa diterapkan hukum? Zaman Sultan Agung, zaman Wali Songo, zaman kerajaan-kerajaan Melayu diterapkan hukum Islam. Kenapa? Karena memakai sistem Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada itu sistem pemerintahan dalam Islam, berarti dia tak tahu atau pura-pura tak tahu, otaknya sekuler, liberal. Gimana mau menerapkan hukum-hukum itu kalau tidak ada perangkat hukumnya? Maka dalam itu dia katakan, aku sebetulnya menerima hukuman ini ya Allah, tapi karena tidak ada perangkatnya maka tidak terlaksana. Taubatlah dia, taubat nasuha. Apakah di akhirat Allah mengampuni dia? Wallahu a'lam bishawab. Itu hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak M. Soleh, Ustadz, apa hukuman orang tua yang takut menunda punya anak karena segala kebutuhannya belum lengkap? Apa hukumnya orang tua yang takut orang nikah ditundanya dulu punya anak karena takut punya anak? Akhirnya disuntiknya istrinya pakai suntik KB, kering rahimnya. Tahap nama alat itu suntik bisa kering rahim, akhirnya sampai mati tak punya anak. Itu true story, itu kisah nyata. Nantilah Pak Ustadz agak-agak 2 tahun punya rumah dulu, kerja dulu, suntik bini sampai mati tak punya anak. Baru kau tahu, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau nikah ya tak usah pakai punya anak. Kalau nanti sudah punya anak, mau diatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, boleh. Namanya tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. Dalilnya apa? Karena Nabi membolehkan azal. Itu dalil boleh mengatur kelahiran. Biarkan aja dulu normal punya anak. Kenapa takut? Kalau takut, apa beda kita dengan orang kafir musyrik yang membunuh anak perempuan? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makan mereka itu kami yang ngasih. Makan kalian pun aku yang ngasih, kata Allah. Apa kau takut? Itu hamba Allah, kenapa pula takut? Mana iman kita? Begitu Pak M. Soleh. 3, Ibu Lulul Wakhidi. Ustadz, mohon penjelasannya ibadah apa yang disunahkan bagi orang yang melaksanakan kurban? Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kamu sudah melihat hilal Zulhijjah. Hilal Zulhijjah itu nanti pada tanggal
21 sore, 21 Juli 2020 sore hilal. Kamu melihat hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong bulu badan, jangan potong kuku. Dari 22 Juli 2020 bertepatan 1 Zulhijjah 1441 sampai pagi 31 Juli 2020 bertepatan 10 Zulhijjah. Jadi selama 10 hari ini dia tahan untuk tidak memotong kuku dan memotong bulu badan, mencukur jenggot, memotong kumis. Biarkanlah 10 hari itu macam face app berbayar. Nanti setelah pagi Idul Adha, sholat, motong kambing, barulah potong kuku dan potong kumis. Nah, apa hikmah di balik itu? Fresh. Jadi setelah itu kita merasakan kuku baru, jenggot baru, kumis baru, suasana baru. Mereka yang di Makkah pula tahallul tanggal 10 pagi itu, cukur rambut, semua keluar pakai pakaian baru. Kita ini kan ada pelatihan itu sebenarnya. Itu sunat yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan dari tanggal 1 itu menambatkan hewan kurban di dekat rumah. Jadi kalau kambing, kambing itu dikasih makan, kasih minum. Tapi kita tak bisa di kota, di kampung bisa. Beli kambing tanggal 1, tambatkan depan rumah. Sekarang tak bisa kita tinggal di kota, di komplek tak bisa. Tapi ini sunat, bukan wajib. Jadi aslinya beli kambing, kalau di Maroko gitu orang beli kambing tambatkan. Yang di kampung, yang di kota nggak bisa juga. Kasih makan, lalu kemudian dijaga baik-baik. Nanti pas habis sholat tanggal 10 potong. Kemudian lagi sunatnya motong sendiri. Sholat Idul Adha pagi, habis subuh tuh nggak ada makan, nggak ada minum. Itu sunat. Tidak ada masuk apapun, macam orang puasa. Habis sholat Idul Adha pagi, ambil itu kambing, hadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau sana kiblat, nih kepala kambing tuh potong sendiri. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar. Dianjurkan motong sendiri. Tapi ini semua sunat. Kalau tidak dilaksanakan seperti ini, kurbannya tetap sah. Karena pertanyaan Lulul Waqidi adalah tentang ibadah yang disunatkan. Sunat itu sifatnya anjuran. Kemudian lagi sunatnya, setelah dipotong, dibelah perut kambing itu, diambil hatinya. Mut'ah, sesuap, segenggam, sekepal. Dicuci bersih, hilang darahnya, karena darah ini haram, najis. Wadamu, darah haram. Cuci bersih, panggang, kasih garam, makan. Itulah makanan pertama yang masuk tanggal 10 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Littabarruk, untuk ngambil barokah. Selanjutnya, wa at'imul ba'isal faqir. Seluruh daging kambing tadi bagi ke fakir miskin. Itu paling bagus. Tapi kalau mau diambilnya juga ambil sepertiga. Sepertiga itu boleh untuk di rumah. Tapi kalau mau ambil sedikit aja, paha kambing itu aja belum kelihatan, itu bagus. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir. Begitu Pak, begitu entah bapak entah ibu ini. Lulul Waqidi, bapak mungkin. Selanjutnya Ibu Yanti, Ustadz, apakah saya harus cari ayah biologis anak saya saat akan menikahkan anak perempuan saya?
karena sejak usia anak saya 3 bulan kami berpisah dan dia tak pernah memberi nafkah hingga saat ini. Ibu Yanti, masalah dia tak ngasih nafkah itu tidak menggugurkan kewaliannya. Jadi jangan karena dia tak ngasih nafkah lalu kemudian karena kau tak ngasih nafkah jangan kau jumpai anakku, jangan kau nikahkan dia. Itu tak betul. Masalah dia nggak ngasih nafkah itu hukuman, itu dosa dia sama Allah. Tapi perwalian dia tidak gugur. Ibu Yanti cukup hubungi keluarganya atau buat pengumuman, ini anak mau nikah, nama bapak si Anu. Kalau dapat walinya 6 Bu Yanti, wali anak ibu ini 6. Pertama ayahnya, kedua kakeknya, ayahnya tadi, ketiga abangnya. Tapi nggak ada karena udah 3 bulan suami ibu langsung hilang. Berarti tak ada abangnya, tak ada adiknya. Maksudnya abang yang dari ayah. Lalu kemudian suami ibu ini kan punya abang, punya kakak laki-laki atau adik laki-lakinya. Nggak ada semuanya Bu Yanti. Maka yang menjadi wali anak ibu fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi yang tak ada walinya. Sultan itu zaman dulu penguasa. Sekarang di internet ini sultan rupanya orang kaya. Fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi orang yang tak punya wali. Sultan di situ maksudnya adalah sultan. Sultan Syarif Qasim kalau di Riau. Sekarang kita tak ada sultan, maka Pak Kua. Ibu Yanti daftarkan ke kantor Kua, nanti sebutkan walinya tak ada semua. Kata Pak Kua, saya bertindak sebagai wali. Saya nikahkan engkau dengan si Fulanah binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Begitu Bu Yanti. Terakhir Pak Abdul Sidik. Ustadz, kalau kita sebagai muslim tak bisa menegakkan hukum sesuai syariat sampai akhir zaman, apakah kita berdosa? Saya tak berdosa Pak Abdul, karena saya sudah nyampaikan. Saya tak ada kekuasaan. Saya hanya tahu ilmunya, saya sampaikan. Yang orang punya kekuasaan tak melaksanakannya, dituntutlah dia di hadapan Allah. Yang punya ilmu jelaskan. Ustadz, jelaskan tuh Pak Ustadz. Saya jelaskan. Masalah hukum riba, masalah hukum zina, hukum potong tangan, hukum murtad, sudah saya jelaskan. Adapun masyarakat, maka yang tidak punya kekuasaan, tak punya ilmu, dia mengamalkan saja. Kita dituntut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, Pak Abdul Sidik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia, selamat akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh agama? Bagaimana hukumnya seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Siapa yang sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman, 50%. 50%-nya apa lagi? Falyattaqillaha fil nisfil baqi. Takutlah kepada Allah untuk sisanya yang 50% lah lagi. Terus apa pertanyaannya? Bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh Islam? Udah jelas tadi hadisnya. Bagaimana hukumnya jika seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Kenapa dia tak membuka diri kembali? Membuka hati, sampaikan ke Ustadz. Ustadz, kalau ada stok-stok Ustadz yang soleh-soleh,
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Ada satu tak mau makan, puasa terus. Kata Nabi, ana asumu wa uftir. Aku Nabi, aku paling takut sama Allah, tapi aku puasa, aku juga ada makan. Yang satu lagi tak mau tidur-tidur malam, mau beribadah saja. Kata Nabi, aku tahajud malam, wa arqud, aku juga tidur. Yang satu mengatakan, aku tak mau nikah. Kata Nabi, wa ana atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak mengikut sunnahku, sunnah makan, sunnah tidur, sunnah nikah, siapa yang tak mengikuti sunnahku, falaysa minni. Itu menunjukkan ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Jadi sekarang kalau ada orang anak muda ekstrim, begitu dia hijrah, dia katakan, aku tak akan makan, aku tak akan minum, aku tak akan tidur, aku tak akan nikah, hanya jihad fisabilillah. Nabi bukan senang. Hiduplah secara normal. Makan, minum, tidur, nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang menutup diri, cukup menutup wajah, karena pakai masker. Ibu Nurul Aini, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki memalsukan identitas usia, pekerjaan, dan status pernikahan saat ta'aruf, dan istrinya tahu setelah menikah sehingga dia menjadi kecewa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu. Kalau sekedar tahu, arafa. Arafa artinya tahu. Saya tahu kamu, arafa. Tapi kalau saya tahu kamu, kamu tahu saya, ta'arafa, saling tahu. Diambil dari kata arafa. Dari kata arafa ini juga amar ma'ruf, baik, mengenal secara baik. Itulah guna ta'aruf. Kalau cuma nipu, dari mulai foto sudah bohong, semuanya tipu. Sepatu pun minjam. Abang dulu perasaan waktu kita ta'aruf pakai sepatu, kok sekarang pakai sendal? Minjam punya kawan. Terserah kau lah. Kalau mau terima, terima. Tidak, tak apa-apa. Tak bisa begitu. Berawal dari kejujuran, bukan kebohongan. Jadi kalau sudah menipu dari awal, tipu identitas, tipu umur, dari jauh sayup-sayup macam 17. Sebulan nikah nampak pangkal rambut putih. Maka status, umur, kerja, identitas, tipu. Setelah menikah perempuan itu kecewa. Lalu bagaimana? Perempuan ini dia punya wali. Perempuan ini punya wali, mengadulah dia pada walinya. Wali pun menasihatilah. Nah, oleh sebab itu bagi wali, ini lalang kering nih, jangan dibawakan bensin. Kalau ada lalang kering itu bawakan pemadam kebakaran. Ya, nanti anak ini mengadu, Papa, rupanya penipu dia. Itu parang panjang dah kuasah dah. Nah, udah jadi, kau pun udah nikah sama dia. Anak kau pun udah do re mi fa sol la si do. Apalah lagi, siapa kau cari lagi? Oleh sebab itu perempuan mesti cerdas. Cari, jangan percaya aja sama ta'aruf, cek-cek juga. Begitulah Bu Nurul Aini. Satu kali dusta akan ditutup oleh 1000 dusta. Maka jangan awali dari dusta.
Judulnya jangan ada dusta di antara kita. 3, Ibu Ida Hasibuan. Boru Hasibuan. Ustadz, bagaimana caranya menebus sumpah yang sudah terlanjur kita ucapkan? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu. Ini dia. Fakaffaratuhu, cara menebus sumpah. It'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. Pertama, kasih makan 10 orang miskin. Kedua, kasih makan 10 pakaian orang miskin. Ketiga, bebaskan budak hamba sahaya. Tiga-tiganya itu gimana Pak Ustadz? Bukan, au di sini, au atau bukan wa. 10 makan fakir miskin nih, makan pagi berapa standar harga lontong internasional sekarang? 15.000. Nah, 15.000. Makan siang 10, 20. Ramas itu ya. Nah, makan malam 20. Makan malam pakai kopi susu 25 lah. 25. Berarti 60. 60.000 sehari kali 10. 600.000. Pakaian. Ini mahal nih. Sepatu 2,5 juta. Sepatu 500.000. Celana 200, baju 200. Tak pakai celana dalam. Pakai dalam 100. 500 1 juta kali 10 juta. Membebaskan hamba sahaya. Hamba sahaya tak ada lagi sekarang. Tak ada lagi. Bapak melanggar sumpah. Ibu, iya. Pilih mana, Bu? Pilih 600.000 apa 10 juta? Cepat kurang cepat. Yang atas saja deh, Bos. Aduh Pak Ustadz, saya 600.000 pun tak ada sejak corona ini, susah udah. Beli masker aja pun, masker bekas. Masker second dari Singapura. Jadi 600 pun tak sanggup? Tidak. Alternatif terakhir. Fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Jadi Ibu Ida Hasibuan, Ibu pilih dan Ibu 600, 10 juta atau puasa 3 hari. Saya yakin dan percaya Ibu pasti puasa 3 hari. Tapi kalau Ibu mau, ini terserah. Makanya jangan percaya pada sumpah, karena sumpah bisa ditebus. Jumpa saya lah bapak-bapak di Makkah. Bapak ini tua, bininya muda. Tentu kita tidak suzon, cuma curiga kan. Saya tanya. Saya memang tahu. Tabiat saya tak ada, saya nanya. Cuma mungkin dia penasaran atau dia cerita, Ustadz, waktu bini saya meninggal. Oh, baru kita tahu berarti ini yang kedua. Waktu bini saya meninggal, menangislah saya. Adinda, abang bersumpah nggak akan nikah lagi. Sumpah nggak akan nikah lagi. Sesudah itu Pak, sesudah sebulan cantik semua perempuan nampak aku Ustaz. Terus gimana Pak?
Puasa saya 3 hari gitu. Orang puasa. Itu maka aku bilang sama ibu-ibu, kalau bersumpah bapak tuh hati-hati ibu. Puasa dia 3 hari selesai. Makanya saya lebih setuju jangan sumpah PNS, janji. Saya berjanji. Nah, itu. Karena kalau saya bersumpah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sampang sampai Merauke, diletakkan di suku Talang Mama, 2 hari minta pindah buat SK. Kau dulu kan sumpah jabatan, udah aku bayar puasa 3 hari. Gigit jari. Kalaupun mau gigit jari orang begitu kasihkan jari-jari sepeda. Makanya yang bagus itu janji. Saya berjanji. Karena kalau mengingkari janji berarti munafik, bukan munada. Munafik. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya kerak api neraka. Jadi janji lebih. Dan dalam Quran, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga janji. Jagalah janji, jangan kau ingkari. Baik, sekarang Pak Salman. Pak Salman. Ustadz, bagaimana hukumnya jika bangun subuh tepat saat matahari terbit? Apakah langsung sholat subuh atau nunggu sampai waktu boleh sholat? Ini laut yang bergelombang. Lalu kemudian terbit matahari. Terbit matahari. Kapan waktu tak boleh sholat itu? Pertama, ketika terbit. Namanya syuruk. Kedua, ketika tenggelam. Namanya ghurub. Ketiga, ketika tergelincir. Tergelincir dari atas. Tergelincir itu terpeleset, Pak Ustaz. Mana pula matahari terpeleset? Tergelincir dia. Bayang-bayang kita kalau masih tergelincir bayang-bayang tuh, udah nampak ke kiri atau ke kanan. Namanya zawal. Tergelincir matahari. Sajak pula. Sada, dua, tolu. Siji, loro, telu. Inilah waktu yang terlarang. Yang dimaksud terlarang di situ, misalnya ada orang mati. Janganlah mati Pak Ustadz, meninggal. Ada orang meninggal jam 4. Lalu kemudian karena meninggal jam 4 kan tak mungkin besok dikebumikan. Hari itu juga dimandikan segala macam mau dikuburkan. Boleh tak sholat jenazah petang tuh? Boleh. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam masjid jam 5 sore, masuk ke Masjid Agung An-Nur jam 5. Kita tahiyatul masjid atau langsung duduk? Tahiyatul masjid. Tapi katanya waktu sore tak boleh. Yang tak boleh itu sholat tak ada sebab. Kalau sebabnya ada boleh. Kenapa kau tahiyatul masjid? Ini kan waktu terlarang. Karena sebabnya masuk masjid. Kenapa kau sholat setelah asar? Ini kan waktu terlarang. Karena sebabnya ada orang mati. Yang tak boleh itu sholat tanpa sebab, sholat sunat mutlak. Tak boleh. Karena ini waktu terlarang. Waktu ini dulu dipakai orang musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut. Bangun. Saya sebetulnya tak mau membahas sholat subuh jam ini. Saya nanti takutnya ini dijadikan orang dalil boleh sholat subuh terlambat. Andai terlambat. Andai kan tak mungkin tiap hari kan. Andai terlambat, maka dia
sholat qobliyah dulu. Qobliyah dulu. Ayat pertamanya kuliah, ayat keduanya kulhu. Habis qobliyah iqomat. Habis iqomat baru sholat subuh. Ayatnya Pak Ustadz, terserahlah, masa ku ajarkan juga lagi. Dalilnya Pak Ustadz, Nabi pernah sama sahabat musafir. Terbangunnya sahabat ketika matahari sudah di atas. Terkejut. Saking kan letihnya, naik kuda, jihad, tertidur di gurun pasir. Terbangun matahari sudah terbit. Bangun, wudu, mereka qobliyah dulu. Habis qobliyah, iqomat, baru sholat subuh. Kalau saya sambung duha Pak Ustadz, mak. Begitu Pak Salman. Fatih Noga. Ustadz, jika suami istri baru masuk Islam, apakah harus mengulang pernikahannya secara Islami? Suami istri sama-sama masuk Islam, maka pernikahan tak perlu diulang. Kasus pertama, serentak. Kasus dua, suami masuk Islam, istri belum masuk Islam, maka menurut mazhab Syafi'i, istri tak masuk Islam. Ini serentak, maka tak perlu akad ulang. Tak ada sahabat Nabi mengulangkan akad mereka dulu. Sudah sepaket masuk Islam, diakui akad. Sekarang suami masuk Islam, istri tak masuk Islam, maka pernikahannya fasah. Fasah itu terpisah secara hukum. Terpisah secara hukum Islam. Karena dalam Islam tak boleh menikah dengan non-muslim. Tak boleh nikah. Kasus tiga, suami tak mau masuk Islam, istri masuk Islam. Sama kasus, fasah juga. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sekarang menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. 4. Suami masuk Islam, istri tidak masuk Islam, tapi agama si istri Yahudi atau Nasrani, maka tidak fasah. Karena menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Yahudi atau Nasrani menikah dengan Islam boleh. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lakum. Sembelihan Yahudi dan Nasrani boleh kamu makan. Wal muhsanat, perempuannya juga boleh kamu nikahi. Menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'i, Hambali. Tapi menurut Syafi'i tak. Kenapa di Indonesia tak boleh nikah beda agama? Karena di Indonesia pakai Syafi'i, kompilasi hukum Islamnya pakai Syafi'i. Kasus ke-5, suami masuk Islam, istri tak masuk Islam, tapi agama si istri bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apa tuh Pak Ustadz? Meneketehe. Mana aku tahu? Pokoknya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka kalau suami istrinya bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan dia tak mau masuk Islam, nikahnya fasah. 5 kasus. Jelas? Tak jelas? Ulang balik.
Saya tak ngulang, video itu ulang. Begitu dia. Pak Rian Rahmawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya dihina di depan saya. Saya tidak membalas ucapan orang yang menghina orang tua saya. Apakah saya berdosa kepada orang tua saya? Kalau orang tua kita dihina orang, apa ucapan dia? Maka kita mesti klarifikasi. In ja'akum fasiqun, kalau orang datang kepadamu membawa suatu berita binaba'in fatabayyanu, bapakmu koruptor, harus jelaskan, lapor ke polisi, pencemaran nama baik. Tapi Ustaz Somad nyuruh kita bersabar. Sabar itu sabar, tapi masalah hukum harus ditegakkan. Lapor dulu ke Polda, lapor dulu ke Polres. Setelah dia di BAP bahwa kau mau memberikan maaf, cerita lain. Asinu bisidni, kalau dipatahkan orang gigimu, patahkan juga gigi dia. Wal ainu bil aini, dicolok orang matamu, cucuk juga mata dia. Wal juruha qisas, kalau dilukai orang pipimu, dibalas dengan hukum qisas. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Wa anta'fu, tapi kalau kau maafkan, itu lebih baik. Tapi orang sekarang kalau tidak diberikan pelajaran hukum, macam Belanda minta tanah, dikasih sejengkal minta semeter, dikasih jantung minta hati, habislah kita. Oleh sebab itu, hukum perlu. Tegakkan hukum. Kesadaran hukum. Supaya orang ngerti. Jadi kalau dia menghina, jangan diam. Setelah ditegakkan hukum, saya maafkan kamu. Gentleman. Saya nggak mau membalas Pak Ustadz. Kenapa? Saya takut. Nah itu lebih parah lagi. Dua, Bu Fatma Risa. Ustadz, mengapa MLM diharamkan dalam Islam? Satu, karena ada unsur gharar. Gharar itu apa? Ketidakjelasan. Dalam Islam harus jelas. Kalau tak jelas, gharar. Ada sesuatu yang tak jelas dalam akad. Akadnya harus jelas. Apakah akadnya jual beli? Apakah akadnya pinjam-minjam? Apakah akadnya gadai-menggadai? Apakah akadnya? Harus jelas. Kalau ada gharar. Yang kedua, di dalamnya ada unsur ghish, tipu. Yang ketiga, dalamnya ada unsur zulm, aniaya. Jangankan tiga-tiga ini, salah satu saja ada, maka akad itu tidak bisa diterima. Nanti kalau kamu tanamkan ini 1 juta, kamu bisa punya anak buah sekian, kamu akan dapat poin menjadi 5 juta, kamu nanti akan menjadi 10 juta, kamu akan menjadi 100 juta, kamu akan liburan naik pesawat pribadi, lambungkannya ke atas. Dan orang tidak pernah terpikir bagaimana kalau tidak berhasil mendapatkan follower. Duitku yang DP 1 juta tadi kemana? Padahal sebetulnya duit orang yang paling bawah tadi dikumpulkan 1 juta. Kalau dapat 1 juta orang, 1 juta kali 1 juta, 1 juta kali 1 juta. Membayangkan nolnya sudah banyak sekali. Duit itulah sebetulnya yang diputar. Yang berhasil, yang dapat, yang nggak berhasil, gharar, gambling, zulm, aniaya. Sekarang banyak nih investasi bodong. Masuk 3 juta, masuk 1 juta, nanti 10 bulan akan jadi 13 juta. Masuk. Akhirnya berkumpul orang. 100 orang saja sudah 100 juta. 1000 orang kali 1 juta sudah 1 miliar. Lalu kemudian duit itu diputar. Putar bulan pertama dapat. Putar bulan kedua, apalagi kalau ini putarannya setahun. Endapkan uang 1 juta, tunggu setahun. Orang nunggu setahun, padahal duit itu sudah diputar. Begitu udah kumpul, lari. Masyarakat kita ini sedang susah. Orang susah ini suka mengawang-awang. Disesatkan jin aja senang, apalagi disesatkan orang. Jangan mau tertipu. Ibu Sri Mulyati. Ustadz, suami saya kerja di PT bagian gudang sebagai supir forklift. Setiap habis menaikkan barang ke mobil, dia dapat tips. Apa hukum uang tips tersebut, Pak Ustadz?
Apa beda hadiah dengan gratifikasi? Nanti bisa aja suami ibu mengatakan, ini mah dari mana pak? Hadiah. Apa bedanya dengan gratifikasi? Hadiah versus gratifikasi. Kalau hadiah, dia tidak merubah etos kerja, tidak merubah penilaian. Kalau gratifikasi, berubah. Makanya dalam hadis itu Nabi melarang. Ketika datang seorang laki-laki pulang dari mengutip zakat, dia katakan, ini kambing zakat, ini kambing hadiah. Ini kambing zakat, serahkan ke Baitul Mal. Ini kambing hadiah. Kata Nabi, hala jalasa fi baiti abi. Memangnya kalau kamu duduk di rumah bapakmu, duduk di rumah emakmu, ada orang ngasihmu ujuk-ujuk tiba-tiba datang ngasih kambing? Kan enggak. Kau dapat kambing ini kan karena jadi amil zakat. Memangnya kalau diterimanya hadiah kambing itu apa efeknya? Tahun lalu dia tegas. Mana kambing? 40 ekor kambing, keluarkan satu zakat kambing. 5 ekor onta, keluarkan satu zakat ekor, satu kambing. Tegas dia, tapi setelah dapat hadiah, Pak, ini kambingnya nggak sampai 40. Ya udah nggak apa-apa. Berubah. Berapa banyak penilaian dewan juri berubah gara-gara apa? Gara-gara gratifikasi. Makanya undang-undang gratifikasi. Dulu bupati, gubernur, wali kota, pejabat, anggota dewan, orang-orang hebat mendapatkan pastel, mendapatkan souvenir pernikahan anak, maka KPK merazia. Tak boleh ada. Nggak boleh ada. Kalau ada transfer dicurigai. Nah, ini apa nih? Gratifikasi. Kenapa? Mempengaruhi nanti tender proyek. Masa iya hadiah pernikahan 1 miliar? Apa itu? Gratifikasi, bukan hadiah. Cuman orang berlindung di balik hadiah. Begitu Ibu Sri Mulyati. Ibu Sari Hasibuan. Ustadz, jika ada seorang laki-laki meminang saya dan saya beri alasan ingin melanjutkan kuliah dan dia mau membiayai kuliah saya sampai selesai, terkadang saya bimbang karena abang-abang saya belum nikah. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Laki-laki itu tidak datang kepada Sari Hasibuan, dia datang kepada walimu, kepada ayahmu, kepada abangmu, kepada adikmu, kepada abang ayahmu, kepada ayahmu, kepada kakekmu, opungmu, kepada abangmu, kepada adikmu, kepada abang ayahmu, kepada adik ayahmu. 6 wali. Mereka datang. Jadi bukan berarti dia datang kepadamu. Adinda, aku nikah sama engkau, aku kuliah bang, aku mau S2, aku kuliahkan kau sampai S2. Nah, ini mesti diluruskan. Oke, dia datang, dia sekarang sudah mau, tapi suruh dia datang secara resmi kepada orang tua. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang seorang laki-laki kepadamu wahai wali, bukan kepadamu wahai perempuan, kepadamu wahai wali. Kepada ayahmu kalau masih hidup, kalau tak ada kepada kakekmu, kalau tak ada kepada abangmu. Tardawna dinahu, hai para wali, bermusyawarah kalian, senang kalian dengan agamanya. Si laki-laki ini orangnya sholat, puasa sunat, rajin, beribadah, wa khuluqahu, baik akhlaknya, sopan, fazawwijuhu, maka nikahkanlah Sari Hasibuan dengan dia. Adapun kalau adik dulu menikah nanti abangnya tak nikah, itu tak ada. Kalau setelah gara-gara itu kita yakini, maka rusak akidah kita, sumbing iman kita. Nah, itulah abang ini tak laku-laku gara-gara Sari Hasibuan dulu nikah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tak bergerak satu biji sawi pun di atas dunia ini kecuali atas izin Allah. Masa iya jodoh abangmu lambat gara-gara engkau nikah? Itu ilmu akidah dari mana itu? Sudah 1400 tahun Nabi Muhammad SAW datang, masih juga lagi kita meyakini itu. Cuman ada sopan santun, tata krama. Bang, aku nih mau nikah dulu. Ini ada pula orang yang mau membiayai aku S2. Abang, insya Allah kami doakan supaya cepat. Justru jadi motivasi bagi dia. Makanya di beberapa adat suku ada itu, kalau adiknya melompati abangnya atau kakaknya, disuruh memberikan seserahan, suruh belikan baju. Sebetulnya apa yang terkandung situ? Boleh. Adat-adat itu pun sebetulnya membolehkan adik nikah duluan. Lalu apa makna membelikan baju itu? Ngomong,
Yang diam-diam tahu-tahu dah ngomong, "Kak, Bang, ini ada baju, aku mau nikah dulu." Itu sebetulnya yang terkandung di situ. Ambil baiknya. Kalau sudah baik dia, jangan tunggu lama-lama. Idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal Allah. Ma khaba man istakhara, tak akan sia-sia kalau mau istikharah. Istikharah lu minta pada Allah. Wa ma nadima man istasyara, tak akan menyesal orang kalau mau musyawarah. Musyawarah dulu. Wasyawirhum fil amri. Nabi Muhammad aja disuruh Allah musyawarah. Wasyawirhum, musyawarahkan. Musyawarah antara Sari Hasibuan dengan ayahnya, dengan orang yang kenal, cari tahu juga ini apa betul ini mau biaya S2, jangan-jangan PHP, pemberi harapan palsu. Nah, kalau sudah baik, tawakal Allah. Terakhir, Bapak Ulia Kai, apa hukum menunda sholat berjamaah karena taklim? Sholat zuhur dalam mazhab Hanafi itu memang ditunda. Alasannya tabrid, dari kata bar, dingin. Musim panas, menyengat, tunggu sampai matahari condong. Makanya kalau sholat di masjid India di Kuala Lumpur, jangan sampai kecolongan. Habis azan masuk ke masjid, nggak ada sholat. Karena dalam mazhab Hanafi, India itu mazhabnya Hanafi, tunggu agak sejam baru sholat, tunggu teduh. Jadi kalau nanti ada pas sholat zuhur, habis azan tetap azan. Fungsi azan dua. Pertama, beritahu waktu sudah masuk. Yang kedua, ngajak sholat. Udah tahu semua orang masuk waktu, lanjutkan pengajian. Langsung komplain satu. As-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Betul, tapi ada hadis tentang abridu, tunggu sampai teduh. Nah, ini tentang masalah sholat zuhur. Kemudian yang boleh lagi itu sholat isya. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril isya. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, asalnya waktu isya itu tengah malam. Kuturuh mereka menunda isya. Kenapa? Asal waktu isya itu tengah malam nyambung dengan tahajud. Kenapa sekarang nggak dibuat gitu Pak Ustadz? Seandainya orang Pekanbaru, orang Indonesia, orang dunia melaksanakan sholat isya nyambung tahajud, 90% nggak sholat isya, tidur semuanya. Jadi tetap sholat isya pada masuk waktu isya, habis itu tidur malam. Tapi kalau tunda sholat isya, azan, habis itu lanjutkan kajian, nanti baru sholat isya. Jadi jangan masalah ini. Kalau sekedar tunda 10 menit, 15 menit, setengah jam, tak masalah. Masjidil Haram setengah jam dari azan baru sholat. Tunggu dulu baru sholat. Tapi jangan gara-gara ini lalu melegitimasi malas sholat, nunda-nunda sholat. Sholat jangan ditunda. Tapi kalau ada sebab karena taklim tadi, pada waktu zuhur, pada waktu isya ada dalilnya. Adapun maghrib mazhab Syafi'i sangat pendek. Asal habis syafaq ahmar, habis yang merah-merah di arah barat itu habis waktu sholat. Masuk waktu sholat maghrib, mazhab Syafi'i, sholat wudu, sholat maghrib, zikir, ba'diyah maghrib. Itulah cuman waktu maghrib, habis. Pendek waktu maghrib dalam mazhab Syafi'i. Maka jangan tunda-tunda. Begitu azan langsung sholat maghrib. Demikianlah kaji kita pada malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Esok akan kita lanjutkan tentang kelanjutan dari tanda hari kiamat. Besok pertemuan terakhir hadis kedua. Dijadikan wali. Ayah saya sudah meninggal. Antara adik beradik sebelah ayah saya dan adik laki-laki saya, mana yang lebih kuat untuk dijadikan wali? Siapa namanya yang mau menikah nih? Saya mancing aja. Mana tahu keceplosan. Yang mau nikah nih namanya A lah. A mau nikah. Wali dia like perempuan ini. Wali dia yang pertama adalah ayah. Ayah datuk. Wali 1, 2. Ini disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir ini dalam mazhab Syafi'i gini. Mujbir asal katanya bisa maksa. Wali 2 ini mujbir.
Contohnya, pergilah wali mujibir ini ke pasar bawah. Sampai di pasar bawah beli karpet, senanglah dia menengok orang tukang jual karpet ini baik. Lalu dia akadnya di situ, kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk segulung karpet tunai. Sah. Pulang ke rumah, dibilangin sama anak gadisnya, nak, kau udah kunikahkan sama tukang karpet. Sah. Itu disebut dengan wali mujibir. Tak ada tuh sekarang. Bapaknya tak berani. Ini ke atas. Lalu kemudian ke samping, abang. 3. Adik laki-laki. 4. Lalu kemudian saudara ayah, abang ayah. 5. Adik ayah. 6. Itulah urutan wali. Nah, sekarang pertanyaan ibu, mana yang lebih antara adik-beradik belah ayah saya, ini yang dia maksud, adik-beradik belah ayah, dan adik lelaki saya, mana yang lebih kuat untuk dijadikan wali? Ini lebih kuat. Kenapa dia ragu? Karena dari segi umur, ditengoknya bapak ini lebih tua, ini lebih muda. Disangkanya masalah wali ini tengok tua. Wali tak tengok tua, yang tengok tua itu buah mangga. Wali tak tengok tua, walaupun udah kecil. Makanya kalau ada perempuan ayahnya mati, atuknya mati, ada adiknya kecil, baik-baik adiknya itu. Kedua, Ibu Nurmalia. Ustadz, saya punya tetangga non-muslim. Dia sangat baik sama kami, sering berbagi. Apakah nanti di akhirat dia akan menuntut saya karena saya tak bisa membalas kebaikannya? Ibu Nurmalia beli buku Fikih Sunnah. Judul bukunya Fikih Sunnah. Fikih Sunnah. Nama pengarangnya Said Sabiq. Said Sabiq, ulama Azhar Mesir. Buka di situ kitab wakaf, pembahasan tentang bab wakaf. Di situ diceritakan kalau ada non muslim yang bersedekah, maka langsung dibalas Allah di dunia. Makanya non muslim yang rajin-rajin bersedekah itu di dunia ini melimpah kaya raya. Kenapa? Langsung dibalas Allah di dunia. Maka kalau kita sayang sama dia, kita selamatkan dia di akhirat dengan mengucapkan password asyhadu alla ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak di dunia aja habis, di akhirat tak ada lagi dapat. Itulah makna ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam fala yuqbala minhu, tak diterima dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi. Kenapa di akhirat dia rugi? Tak ada balasan pahala. Karena syarat amal itu baru dapat balasan pahala lillahi ta'ala. Dia tak bisa lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dengan menurut agama kita kul huwallahu ahad, esa tunggal tak berbilang. Begitu Bu Nurmalia. Jadi dia tak bisa menuntut. Tinggal lagi kita kadang sayang, kasihan. 3. Pak Ansori. Ustadz, apakah ada dalil tentang penciptaan manusia berasal dari unsur api, angin, tanah, air? Karena ada pendapat dari ketua kami harus memberi salam ke unsur-unsur itu. Kajian penciptaan manusia dari api, angin, air, tanah ini bukan kajian hadis, bukan kajian tafsir, tapi kajian filsafat. Ada unsur api, ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur. Kalau dalam Al-Quran, min tin, dari tanah, lalu kemudian ditiupkan ruh. Oleh sebab itu kita tak perlu mengucapkan salam ke tanah. Assalamualaikum hai tanah, assalamualaikum hai api, assalamualaikum hai air, assalamualaikum hai angin.
Selamatkan aku. Rusak akidah. Minta saja keselamatan dari yang menciptakan api, angin, air, dan tanah. Siapa itu? Allah. Jadi kalau diikutlah kaji-kajian ini, lain kepala, lain isinya. Menurut filosofi ini begini, menurut ini begini, menurut ini begini. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat tentang suatu, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Balikkan ke Quran. Ada di situ makhluk yang diciptakan dari api. Ada. Ngaku dia aku dari api. Khalaqtani min nar. Aku dari api. Siapa itu? Setan. Aku dari api nih Pak Ustaz. Setan lah kau. Khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Malaikat dari nur. Cahaya. Begitu Pak Ansor. Ibu Amelia, bagaimana kalau orang sudah stadium kanker akhir dikasih morfin untuk mengurangi sakitnya? Tidak ada sekarang ijtihad tunggal sendiri untuk menetapkan hukum lipstik saja, Bu. Nggak bisa Ustadz sendiri. Ustadz, apa hukum pakai lipstik ini Pak Ustadz? Itu yang meriksanya siapa? Dokter. Makanya dibawa lipstik itu ke BP POM, Badan Pengawas Obat Makanan. Ditelitilah, rupanya ada lemak babi di dalam. Baru dibawa ke Ustadz. Apa ini kata Ustadz? Lipstik Pak. Terus ada lemak babinya, haram. Nah, ini kira-kira orang yang kena kanker ini ada tak obat lain? Maka berkumpullah bersama-sama di situ antara dokter kanker, spesialis cancer, kemudian dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama di Indonesia kalau tempat kita, kalau di Malaysia Jawatan Agama Islam, Mufti, lalu kemudian mengeluarkan fatwa. Karena inilah satu-satunya yang bisa mengurangi rasa sakit dia. Karena ada manfaat di situ dan menolak mudarat. Nah, itu pengambilan keputusannya bukan mudah. Kalau tidak nanti fatwa itu dimain-mainkan orang. Dan fatwa itu pun khusus untuk dia saja. Nah, oleh sebab itu yang model begini sifatnya kasuistik. Tidak bisa digeneralisir. Nah, saya tak berani menyampaikan. Nanti saya bilang, boleh. Banyak orang pakai. Ditangkap sama Pak Polisi, diperiksa positif. Kenapa kau pakai? Ini video Ustaz Somad kemarin. Habis saya. Terakhir Pak Bahtiar, Ustadz, ada orang menggadaikan tanahnya sudah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Menggadaikan tanah 45 tahun, tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa ribah. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat dari pinjaman itu adalah riba. Si A meminjam duit kepada si B. Berapa si A minjam duit ke si B? Sebanyak 100 juta. Si B tidak percaya kepada si A. Tengok gaya-gayanya ngeri nih Pak Ustadz. Maka aku minta jaminan. Apa jaminannya? Kasihlah tanah. Ini ceritanya. Akhirnya tanah pun 45 hektar menjadi jaminan. Tanah punya siapa? Punya si A. Siapa yang memegang? Si B. Dah. Itu mesti ada perjanjian sampai kapan? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ajalin musamma, sampai batas tertentu. Aku pinjam uangmu 100 juta dengan jaminan 45 hektar tanah akan aku bayarkan pada tanggal 1 Januari 2030. Kalau tidak aku bayar, maka tanah ini berpindah hak miliknya menjadi milik si B. Makanya saya heran, aneh bin ajaib, kenapa udah 45 tahun tak selesai-selesai? Berarti perjanjiannya dulu perjanjian karet. Kok tak berpindah?
Ini harus diselesaikan nih. Ada orang menggadaikan tanah sudah 45 tahun tak ditebus-tebus. Jika kita garap, apakah hasilnya haram dimakan? Ini perjanjian A dengan si B. Datang pula si C mau menggarap. Gimana ceritanya? Mana bisa? Ini bukan syubhat, haram. Mereka selesaikan dulu antara si A dengan si B. Sudah selesai, apakah ini balik ke si A atau balik ke si B atau ahli warisnya, barulah si C datang menggarap tanah dengan cara beli atau cara gadai atau cara pinjam atau cara hibah atau cara macam-macam atau cara wakaf. Mau selamat serahkan ke tabung wakaf umat. Selama belum ditebus, maka tanah yang luas ini, tak boleh dimanfaatkan oleh si B. Walaupun surat tanah dia megang. Kalau dia manfaatkan, ditanaminya kelapa, diambilnya hasilnya, riba. Karena statusnya dia meminjamkan uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka riba. Jangankan memanfaatkan mengambil duit. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tegak berdiri di panas terik, ditanya sama orang, Imam Hanafi nggak mau bernaung di bawah pohon itu. Enggak. Kenapa nggak mau? Karena yang punya pohon itu adalah orang minjam uang ke saya. Kalau saya bernaung di bawah pohonnya, berarti saya sudah mengambil manfaat, riba. Biarlah saya kena panas di dunia daripada kena panas di akhirat. Sampai sehalus itu Imam Hanafi memandang manfaat. Berlindung di bawah pohonnya pun tak mau. Apalagi sampai memanfaatkannya. Sekarang orang kalau sudah pinjam padi, pinjam sawah, dipakai sawahnya tiap tahun. Kalau sudah pinjam kebun kelapa, dipakai kelapanya sampai dulu pula kelapa itu mati dari yang punya lagi. Gimana doa kita mau dikabulkan? Allah makan haram. Gimana anak-anak kita menjadi soleh solihah dikasih suap makan riba? Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Maka yang gadai padi, gadai sawah, gadai kebun kelapa, taubatlah. Hidup ini bukan lama. Berapa lama kita menikmati itu, akhirnya kita makan haram. Apalagi kalau sampai dilanjutkan oleh anak cucu. Oh, na'udzubillah. Susah di dunia ini tak berapa susah dibandingkan kesulitan di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan orang kesulitan di dunia ini, di akhirat nanti dia akan dimudahkan Allah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan orang dari satu kesulitan dunia, dilepaskan orang dari kesulitan akhirat. Nah, kasih tahu baik-baik, balikkan atau kau garap, bisa kau tebus. Jangan dipersulit orang. Susah kita nanti di akhirat. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Bu Melati Dewi, Assalamualaikum Ustaz. Jika ada seorang akhwat dilamar, haruskah menanyakan mazhab si pelamar? Bagaimana menyikapinya jika ternyata menikah berbeda mazhab? Kalau saya lah jadi perempuan, datanglah laki-laki melamar. Saya suruh bapak tuh nanya dulu. Tanya dulu sama abang tuh, Pak, boleh tak maulid Nabi? Ada berkelahi gara-gara itu. Maulid dibid'ahkannya. Baca Barzanji bid'ah, baca Simtud Duror bid'ah, baca Tola'al Badru Alaina bid'ah. Apa tak melayang kopi itu ke muka dia kan? Jadi nampaknya sepele ini, tapi penting. Ya, jadi saya sarankan ke adik-adik, akhwat, perlu kau tahu apa mazhab laki-laki itu. Kalau mazhabnya ahlul bid'ah, tak usahlah, carilah jamaah Ustadz Adi Hidayat aja.
Begitu melatih. Jadi ini bukan masalah simple nih. Nampaknya simple aja, sederhana. Ini kan cuma perbedaan mazhab. Dari awal udah berbeda. Dari subuh udah berbeda. Subuh misalnya akhwat nih subuhnya pakai kunut. Dia tak pakai kunut. Nanti pas ditanya, abang kok nggak pakai kunut bang? Terserah aku lah, aku kan imam. Kunut tuh bid'ah. Mak. Tapi papa sama mama biasanya berkunut. Ayah sama mak kau pun bid'ah juga katanya. Mak. Jadi kalau ada orang yang menganggap itu sederhana, ya nggak apa-apa. Tapi bagi saya itu tak sesimpel itu, tak sederhana. Nanti meninggal misalnya datukmu, mati opung kau misalnya. Itu mau buat tahlil, bang, abang nggak ikut tahlil, bid'ah. Kalian satu rumah tuh ustadz-ustadznya tuh semua masuk neraka tuh. Wah, kan bahaya itu. Kalau siap antum, kalau saya tak ada menghasut, tak ada, saya cuma ngasih tahu aja. Dua, Pak Abdul Halim. Nah, dekat nih sama Abdul Somad. Bagaimana cara mengasih tahu orang tua yang melarang anaknya nikah karena sang calon perempuan berbeda suku dengan laki-laki? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai hari ini masih mempermasalahkan suku lagi. Orang udah macam-macam, udah Nusantara di rumah itu. Ayahnya Minangkabau, omaknya Mandailing Natal, menantunya pula dari Papua. Udah bercampur, ini masih oleh suku. Ya sekarang yang dipermasalahkan orang lagi tidak suku, suku bunga sekarang. Bagaimana cara memberitahu orang tua yang melarang anaknya menikah karena sang calon perempuan berbeda suku dengan laki-laki? Bu, bapak, Nabi Muhammad SAW datang untuk menghilangkan kasta-kasta. Ketika Nabi SAW datang, maka saat itu yang paling rendah sukunya adalah orang Habasyah Abyssinia berkulit hitam. Maka turunlah ayat, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatskum. Wala amatun, budak hamba sahaya berkulit hitam, mu'minatun, asalkan dia beriman, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada orang musyrik, walau a'jabatkum, walaupun dia mengagumkan, kaya, putih, cantik, tapi kalau dia musyrik, bagus yang hamba sahaya kulit hitam. 14 abad yang lalu masih ada orang macam ini hidup lagi di abad 20. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang jahiliyah belum berakhir. 3, Pak Wahyu, Ustadz, ketika orang tua memalsukan data tempat tinggal agar anaknya masuk sekolah negeri dengan sistem zonasi atau melakukan sogok ke pihak sekolah, apakah akan berdampak terhadap ilmu yang didapat anaknya selama di sekolah negeri tersebut? Aturan pemerintah ini banyak ditanyakan ke orang saya. Bagaimana Ustadz masuk ke satu negara tak pakai paspor? Bagaimana masuknya pakai visa turis? Bagaimana? Termasuklah ini. Bagaimana pakai zona, nipu pakai alamat kota, padahal orang luar untuk supaya dapat zona ini. Sesungguhnya kita menganiaya hak orang lain, kan begitu ceritanya. Misalnya zonanya dibatasi Pekanbaru. Ada orang tinggal di Rimbo Panjang. Pas mendaftarkan anak, dipakainya alamat orang di Pekanbaru supaya dia masuk zona Pekanbaru. Padahal mestinya dia di sana. Sesungguhnya dia perbuatannya itu bukan masalah melanggar aturan negara nih, tapi masalah dia sudah berbuat zolim, aniaya. Dia mengambil jatah orang Pekanbaru.
Jadi kalau kita zalim, kata Nabi, ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Gimana kita mau minta izinnya nanti di akhirat? Jatah yang diterima 40, 39 sudah. Semestinya yang ke-40 anak dia, tapi karena kita menganiaya orang. Kalau bisa hidup nih, tak usah banyak-banyak, 3 aja. Makan halal, bersih makan, bersih hati, ingat mati. Tak usah banyak-banyak kaji. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Insya Allah selamat. Itu apa bubuih beramal? Makan haram, hati busuk, tak ingat mati. Ustaz lain yang ditanya, lain yang dijawab. Kami kan nanya tentang sekolah, kok ceritanya makan? Loh, setelah sekolah ini nanti kan dapat ijazah kuliah kan untuk kerja. Makannya haram. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Siapa yang panjang kaji? Tapi besok tetap ngaji. Apalagi sogok. Yang menerima sogok kenapa? Mau makan. Yang menyogoknya apa? Mau makan juga. Kenapa dia nyogok? Supaya anaknya masuk. Habis itu ujung-ujungnya kerja, ujung-ujungnya gaji, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya makan. Yang nyogok mau makan, yang disogok juga mau makan. Calon bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, BUMN, nyogok, polisi, tentara, hakim, pengacara, mau ikut masuk, nyogok. Untuk apa? Supaya lulus makan. Yang nerima itu juga mau makan. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Singkat aja ngaji ini. Ini bos zikir nih, tikap itu, ini. Makan haram, otak busuk, hati berulat. Bukan lama hidup nih. Heran saya mendengar orang yang tak ingat mati. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Rasulullah. Mau mati kita ni semua. Jadi jangan gara-gara ini besok tak ada masuk kerja. Sunyi kantor-kantor besok. Gara-gara enggak masuk kalian. Kita mau mati ni semua, Pak. Bunda Hasril. Ustaz, apa hukumnya jika seorang ayah tak menafkahi anaknya dari anak umur 3 bulan, sekarang sudah umur 12 tahun? Lima kewajiban suami, kewajiban ayah: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Kalau itu kewajibanmu, berarti itu hak anak. Kalau tak kau kasih di dunia, secara hukum negara bisa menuntut ke pengadilan. Kalau secara hukum akhirat, maka nanti dia dituntut di akhirat. Diambil anak sama ibu inilah, sholat si bapak itu, puasanya, umrohnya, hajinya, zikirnya, baca Qur'annya, habis semua. Jadi di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau ibu ikhlas membesarkan anak ini, mendidik dia, menyekolahkan dia jadi orang dia, alhamdulillah. Kalau ibu tak mau, ibu tuntut ke pengadilan, ibu bisa dapat. Begitu Bu, Bunda Hasril. Terakhir Pak Asyar. Ustaz, apa hukumnya orang yang futur berdakwah? Semangat berapi-api, tiba-tiba tak sesuai dengan kenyataan, down. Itu yang disebut dengan futur. Hilang semangat dalam berdakwah. Membayangkan pulang nanti ke tanah air dari Kairo ini balik dari Mesir nih, balik nanti akan disambut dengan karpet merah, tola al-badru alaina. Wah, ini yang pulang ini adalah dari Mesir. Pulang, begitu sampai ke airport, memang betul ramai orang menjemput. Rupanya menjemput jamaah umrah. Berharap nanti di kampung akan dimuliakan orang, akan ada yang ngasih tanah, akan ada yang ngasih buatkan pesantren, akan ada yang ngasih anak gadis. Rupanya janda lapuk pun tak dapat. Akhirnya down, merajuk, pergi dari kampung.
Akhirnya tak mau lagi ceramah, tak peduli lagi pada agama. Ini keliru. Seolah-olah dia menganggap Islam ini butuh dia. Islam tak butuh, tak perlu pada engkau. Wa may yanqalib ala aqibai. Siapa yang meninggalkan agama ini, fala yadurrallaha syai'a. Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap memberikan balasan pada orang yang bersyukur bagi yang beramal. Makanya hidup yang real, yang sesungguhnya itu ya di sini. Dakwah yang sesungguhnya itu ya di sini, yang di tanah air ini. Berapa banyak orang yang mumtaz di kelas teori, tapi di tanah lapang rasib, gagal. Saya termasuk yang dianggap orang tidak mumtaz di masa kuliah. Ya biasa-biasa aja. Oleh sebab itu maka the real kenyataan dakwah itu adalah di sini. Oleh sebab itu adik-adik yang masih di kampus, yang di organisasi, boleh semangat. Tapi jangan habiskan semangat di situ sampai 100. Begitu lain dengan kenyataan, akhirnya down. Jangan. Nah, biasa-biasa aja. Hidupi, yakini bahwa akan menghadapi kenyataan, bahwa kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan. Jadikan tantangan itu sebagai pemicu bangkit adrenalin. Tunjukkan semangatmu. Jangan sampai futur. Orang yang futur tuh berarti rusak, bukan akhlak. Orang yang futur tuh bukan akhlaknya rusak, akidahnya, tak lillah. Oleh sebab itu bangkitkan lagi semangat, kembali lagi berdakwah. Karena nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum jadi apapun. Sebelum jadi apapun, kita adalah da'i. Ad-da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Kalau jadi anggota dewan itu nomor 2. Nomor pertamanya da'i. Maka dengan anggota dewan itu dimanfaatkan untuk dakwah. Kalau jadi bupati, gubernur, wali kota itu nomor 2. Yang pertama adalah jadi da'i. Jadi kepala dinas itu nomor 2. Pertamanya adalah da'i. Maka dengan dinas itu dimanfaatkannya untuk ke jalan Allah. Jadi apapun kita, itu profesi kedua. Profesi pertama kita adalah mengajak orang ke jalan Allah. Bukan mengajak orang ke jalan partai. Bukan mengajak orang ke jalan ormas. Bukan mengajak orang ke jalan mazhab. Mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau ada orang perlu beri debat, wajadilhum, debat dia billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita bahas, besok judulnya hadis yang ke-9. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Baik jamaah, kita jawab pertanyaan. Pertama, Pak Nuzul. Nuzul artinya turun. Jadi Pak Nuzul ini turun aja. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau ada yang berpendapat marah sebaiknya diungkapkan daripada dipendam akan jadi penyakit? Itulah yang kita kaji tadi Pak Nuzul. Kalau marah itu dipendam, disimpan, menggumpal dia dalam jantung, menjadi kuning, pucat. Jadi kalau gitu bagusnya marah? Bukan. Jadi hilang dia. Tidak bergejolak keluar, tidak mendidih, dan tidak menggumpal ke dalam. Hilang dia. Dengan apa dia hilang? Dengan pertolongan Allah. Ini yang mau kita kaji. Kalau cuma ngaji lama-lama, cuma nyuruh marah, untuk apa? Bisa marah itu hilang. Saya lama dalam perjalanan hidup ini, udah tua juga lah, walaupun belum berapa tua kali. Bisa tuh kadang-kadang. Bisa kita, tak ada marah kita. Malah kasihan kita. Dikerjain orang kita, kasihan kita. Karena kita melihatnya kerdil kali dia, kecil kali dia. Nah, jadi yang membuat itu siapa? Allah. Allah yang membuat itu ada rasa itu dalam hati kita. Sehingga kita jatuhnya menjadi maaf. Malah kasihan. Mungkin orang bilang kita, alah kau goblok. Enggak.
Begitu Pak Nuzul. Mudah-mudahan Pak Nuzul turun, artinya turun marah Pak Nuzul. Dua, Eni Isnaini. Ustadz, apa saya berdosa kepada anak ketika saya marahi anak sampai menangis dan sedih, padahal marah saya bohongan agar anak saya berubah? Kasusnya tak jelas, pada kasus apa ibu ini marah. Kalau dia menumpahkan gulai ke lantai, ibu marah. Mengepel gulai itu cuma 5 menit, Bu. Tapi menghilangkan kesan dia marah ibu itu bisa 5 tahun belum tentu hilang. Itu dapat saya di Facebook. Tapi kalau ibu marah ibu karena dia nyuci piring gelasnya pecah. Jadi ingat, saya orang tua saya, kami tak ada saudara perempuan. Kalau saya nyuci piring pecah gelas, pecah piring, tak pernah dia marah. Karena itu memang bukan tempat dia marah. Yang dia marah tuh kalau datang tamu duduk saya di atas. Wah, itu marah. Duduk saya di atas, tengoknya gini. Tak juga turun, balik tamu tuh, siaplah. Itu. Tapi kalau mencuci piring, gelas pecah itu tak pernah dia marah. Itu jadi karena ibu tak sebutkan contoh kasusnya, jadi saya tak tahu apakah saya berdosa ketika anak saya marah. Kalau dia bawa pulang barang ketemu di jalan, ibu mesti marah, suruh dia balikkan lagi. Kalau tidak, nanti dia biasa membawa. Waktu kecil bawa mainan, main boneka kawan bawa pulang. Nanti rumah mobil dinas orang dibawanya di rumah. Bahaya itu. Dijualnya, digadainya negara. Padahal marah saya bohongan. Kalau bisa jangan ibu ajari dia bohong. Jangan ajak dia bohong. Karena ibu tak jawabannya pertanyaannya tak khusus dalam kasus tertentu, jadi saya tak bisa jawab secara tapi secara umum ibu Eni Isnaini mesti marah kalau memang mestinya marah. Kalau dia remaja bawa pacar, ibu mesti marah. Kau jangan mau pacaran. Kau ini gadis, dia itu lajang. Dia itu lajang tuh kepala dia besar, kau ini perut kau tuh besar nanti. Mesti ibu marah. 3, Nur Hidayati. Ustadz, bolehkah memutus sholat jika orang tua sedang memanggil? Kalau sholat sunat ya. Nur, berhentilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mak, coba kau caskan dulu HP mama. Apa nyawa ini? Pikir tadi entah apa kali. Kalau sholat sunat boleh Bu Nur, tapi kalau sholat wajib tak boleh. Kalau sampai tak menyaut waktu sholat sunat, Nur katanya, Nur katanya, tak, matilah kau Nur katanya. Bisa mati. Bisa kita mati. Dalilnya Pak Ustadz, ada seorang laki-laki namanya Juraij, dipanggil sama emaknya, Juraij, diam dia. Juraij, diam dia. Karena dia sedang ibadah waktu itu. Juraij, diam dia. Didoakan emaknya, Allahumma la tumidhu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan si Juraij sebelum matanya melihat PSK. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat PSK. Terkabul. Tak lama sesudah itu, langsung ada perempuan hamil. Ditangkap. Siapa yang menghamilimu? Juraij. Tangkap Juraij. Oh, ini kerja kau Juraij. Ya, selama ini pura-pura ibadah. Nih hamil tukang gembala kambing gara-gara. Hancurkan orang rumah ibadah Juraij. Hampir dibunuh Juraij. Kata Juraij, tunggu sampai anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij pusat anak itu. Ya gulam, wahai anak kecil, man abuka? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, koboi. Siapa bapakmu? Pengembala kambing. Koboi pengembala kambing. Dicium mereka kaki Juraij, dibangunkan mereka tempat ibadah Juraij dari emas. Kata Juraij, tak perlu, cukup balikkan macam tempat dulu. Ini hanya cara Allah ingin menunjukkan bahwa doa seorang ibu makbul. Jangan lawan orang tua sampai sebegitu hebatnya.
Ibu Ferawati, Ustadz, jika seorang marah sampai menyumpahi orang lain mati, setahun kemudian yang disumpahi itu mati, apakah orang itu berdosa? Bagaimana menebus dosa itu? Dia mati itu karena ajalnya udah sampai. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tak akan mati sebelum ajalnya sampai, sebelum rezekinya penuh. Jadi kalau ada orang mati, itu karena rezekinya sudah penuh dan ajalnya sudah sampai. Kita ini ibarat truk, asal sudah penuh, jalan. Sama macam bis. Panam. Asal sudah penuh, jalan. Asal sudah penuh, jalan. Lalu kita ini kenapa belum jalan? Karena belum penuh. Asal penuh, jalan. Hanya saja menyumpahi orang ini tak boleh. Ya Rasulullah, tolonglah kau laknat si fulan itu ya Rasulullah. Kata Nabi, inni lam ub'ats la'anan. Aku tak diutus Allah untuk melaknat. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus membawa rahmat untuk semesta alam. Tak boleh kita sumpah-sumpah orang. Yang udah berlalu apa boleh buat? Istighfar, minta ampun pada Allah. Akan datang yang sumpah-sumpah orang lain. Terakhir Pak Dedi Gumulia. Ustadz, kalau saya sholat di rumah, orang tua saya non muslim, di mana di rumah itu ada patung sembahannya, bagaimana hukumnya? Pertama saya doakan mudah-mudahan Pak Dedi istiqomah. Kami ini Pak Dedi, mak kami muslimah, ayah kami Islam, tinggal di negeri muslim, sekolah pesantren, ujian kami tak banyak. Tapi ujian Pak Dedi ini luar biasa. Seperti zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat Nabi yang bisa tetap istiqomah padahal dilahirkan dari keluarga non-muslim. Bapak masih tinggal di rumah non-muslim atau datang ke rumah orang tua non-muslim. Pertama, istiqomah. Yang kedua, jangan lawan orang tua. Tetap sambung silaturahim, tetap kasih dia hadiah, tetap berdoa kepada Allah supaya dapat hidayah. Kemudian tentang masalah sholat di rumah itu, selama tak ada najis di situ, bersih, kunci pintu, sholat di situ. Adapun di rumah itu ada patung segala macam, ma'fu anhu, termaafkan. Karena dalam keadaan darurat, ad-darurat tubihul ma'zurat. Kalau bapak masih serumah, apa boleh buat sebelum sholat, kunci, yakinkan rapat semua segala macam. Ya nanti terjadi fitnah. Tapi kalau misalnya berpisah rumah sama orang tua, tetap kunjungi dia silaturahim. Pas sedang ngobrol-ngobrol, masuk waktu sholat. Nah, masuk ke kamar yang tak ada. Kalau ada patung atau gambar apa sih, tutup pakai kain. Sholat. Begitu Pak Dedi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Keluarga Pak Dedi diberikan Allah hidayah. Allah hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah keluarga kami, sahabat kami, orang tua kami karena mereka berbuat salah karena tak tahu. Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, berikan orang lain hidayah karena kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi penyebab sampainya hidayah itu ya Allah. Allahumma jama'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal minna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.